Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran pohon profesi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai jenis-jenis pekerjaan dan juga berfungsi sebagai media dalam penyampaian bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. Berikut penjelasannya. Seperti yang kita tahu, pekerjaan adalah jenis perbuatan atau kegiatan untuk memperoleh imbalan atau upah. Nah, pekerjaan inilah yang kita butuhkan sebagai mata pencarian atau penghasilan kita. Namun, tidak banyak dari kita yang mengetahui bahwa terdapat jenis-jenis pekerjaan. Nah, dapat kita lihat dari pohon profesi tersebut ada 3 jenis-jenis pekerjaan, yakni ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, dan ada jenis pekerjaan bidang bisnis. Yang pertama ialah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama ada pekerjaan TNI dan Polri, di mana TNI dan Polri bertugas dalam menjaga keamanan masyarakat dan negara. Yang kedua ada karyawan. Nah, karyawan ini bekerja di perusahaan atau di kantor pemerintahan yang dibutuhkan untuk tenaga dan kemampuannya sesuai keahliannya. Lalu ada guru, yakni pekerjaan di bidang jasa di mana dia bertugas dalam mengajarkan pengetahuan kepada siswa. Lalu ada dokter, di mana pekerjaan ini menghasilkan jasa yang bertugas untuk mengabdi kepada kepentingan kemanusiaan dalam mencegah, memeriksa, dan mengobati pasien yang sakit. Selanjutnya ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, di sini dapat kita lihat juga jenis-jenis pekerjaan yang termaksud ke dalam pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama ada perajin atau seseorang yang bekerja di bidang kerajinan yang dapat menghasilkan barang seperti ukiran, kain, tenun, hingga cenderamata. Lalu yang kedua ada peternak, di mana ini terdapat orang-orang yang mengembangbiakan hewan ternak untuk dijual kembali, contohnya seperti ayam, sapi, dan lain-lainnya. Lalu ada petani. Nah, petani ini juga termasuk dalam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, seperti contohnya petani buah dan sayur-sayuran. Lalu ada nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan dan menghasilkan ikan tangkapan untuk dijual di pasar. Lalu yang terakhir ada penjahit, di mana penjahit memiliki keahlian untuk membuat pakaian dan pekerjaannya membutuhkan keahlian untuk memotong kain atau mengubah kain menjadi pakaian. Dan yang terakhir ada jenis pekerjaan di bidang bisnis. Nah, yang pertama itu ada akuntansi. Nah, pekerjaan akuntansi ini dibutuhkan di perusahaan maupun pegawai pemerintahan yang bertanggung jawab pada laporan dan analisis keuangan perusahaan. Lalu ada konsultan. Nah, konsultan ini memberikan petunjuk, pertimbangan, atau penelitian sehingga ia dibutuhkan dalam bidang kesehatan, hukum, pemasaran, hingga proyek. Lalu yang ketiga ada pengusaha. Nah, pengusaha ini bisa dimaksudkan ke dalam kelompok atau individu yang melakukan kegiatan jual beli. Nah, pengusaha bisa menjual produk, barang, atau jasa sesuai bidang yang digelutinya. Yang keempat ada perencana keuangan. Nah, perencana keuangan ini dibutuhkan di dalam bidang bisnis atau jasa keuangan. Nah, pekerjaannya ini membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang keuangan dan dapat merencanakan keuangan dengan tepat. Lalu yang kelima ada human resources atau HR. Nah, HR ini termasuk ke dalam divisi yang penting dalam sebuah perusahaan. Nah, tugasnya yakni berkaitan dengan tenaga kerja dan memastikan karyawan mendapatkan hak dan puas dalam pekerjaan mereka. Lalu yang keenam ada marketing. Nah, marketing ini juga berhubungan dengan keseluruhan sistem dari bisnis. Nah, tugas marketing ini yakni merencanakan produk dan menetapkan harga. Yang ketujuh ada retail atau pekerjaan ini dibutuhkan untuk mengarahkan kemampuan di
pasaran. Nah, tujuannya adalah untuk memuaskan konsumen setelah mendapatkan produk, barang, atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Nah, yang ke-8 ada sales, yakni bagian dari perusahaan yang bertugas dalam menjual dan memastikan produk laku di pasaran. Dan yang terakhir ada corporate social responsibility atau CSR, yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan secara sosial. Nah, profesi ini digunakan perusahaan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Nah, contohnya saja perusahaan besar yang membangun pabrik yang beresiko merusak lingkungan dengan adanya CSR untuk membantu mengurangi resiko dan memberikan pengaruh positif pada masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai jenis-jenis pekerjaan melalui media pembelajaran pohon profesi. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan.